Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini ya, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang jujur aja lumayan luar biasa. Kita bakal ngejembatanin aturan-aturan kuno yang umurnya udah ratusan tahun dari teks klasik Sabil al-Muhtadin, karya ulama besar Nusantara, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terus kita bentrokin sama realitas bisnis peternakan modern zaman sekarang. Kelihatannya jauh banget kan? Tapi tenang aja, di sini kita bakal lihat gimana sebuah hukum itu ternyata bisa beradaptasi dengan sangat dinamis. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Coba bayangin sebentar, kalau kalian misalnya nih punya tepat 5 ekor unta. Pertanyaannya apa zakatnya? Apakah harus ngasih satu untanya itu? Atau bayar pakai duit? Nah, tahan dulu jawabannya. Karena di akhir penjelasan ini, saya jamin kalian gak cuma tahu jawaban pastinya apa, tapi kalian juga bakal paham logika dan keadilan yang ada di balik hitung-hitungan kuno ini. Pasti bakal seru banget. Untuk agendanya, ini yang bakal kita bahas. Pertama, aturan dasar zakat ternak. Terus kita masuk ke matematika unik zakat unta. Lanjut yang ketiga, bentuk pembayarannya, mau pakai hewan atau uang. Dan terakhir, isu peternakan sapi modern. Oke, kita masuk ke bagian pertama, aturan dasar zakat ternak. Ternyata ya, aturan dasarnya itu spesifik banget. Zakat ternak ini nggak main sapu jagat buat semua hewan peliharaan. Hewan yang wajib dizakati itu cuma unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau biri-biri. Lucunya, hewan peliharaan mahal lain kayak kuda atau bahkan rusa itu malah dikecualikan loh. Jadi poin pentingnya di sini adalah, hewan-hewan tertentu ini nggak cuma harus nyentuh batas minimum kepemilikan atau yang biasa disebut nisab, tapi juga ada syarat pemeliharaannya. Mereka ini harus dipelihara khusus buat berkembang biak dan digembalain di padang rumput yang terbuka. Kalau nggak gitu, ya gugur deh syaratnya. Lanjut ke bagian 2 nih, matematika unik zakat unta. Ini bagian favorit saya. Ingat nggak pertanyaan saya di awal tadi soal 5 ekor unta? Kalau kalian nebak zakatnya itu unta juga, wah ternyata salah besar. Kalau kalian punya 5 ekor unta, zakatnya itu justru 1 ekor kambing. Aneh kan? Kalau 10 ekor unta jadi 2 kambing, 15 ekor 3 kambing. Nah 20 ekor unta bayarnya pakai 4 ekor kambing. Jadi faktanya untuk 24 unta pertama yang kalian miliki di peternakan kalian itu sama sekali nggak menyerahkan unta. Kalian justru bayar pajaknya ini pakai kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. Unik banget kan? Terus pasti kalian mikir, lah kapan dong mulai bayar pakai untanya? Nah, begitu kawanan unta kalian nyentuh angka 25 ekor, matematikanya langsung berubah drastis. Kita nggak lagi ngomongin kambing. Di sini ada istilah Arab namanya bintu mahad, yang gampangnya berarti unta betina berumur 1 tahun. Nah, inilah hewan pertama yang wajib kalian keluarin sebagai zakat pas unta kalian jumlahnya nyampe di rentang angka 25-35 ekor. Dan seiring makin gedenya aset peternakan kalian, kewajibannya juga terus naik kelas. Waktu jumlahnya nyampe 36 ekor, zakatnya naik level jadi bintu labun alias unta betina umur 2 tahun. Nyampe 46 ekor, berubah lagi jadi haqqoh, unta umur 3 tahun. Dan di angka 61, jadi jats'ah yang umurnya 4 tahun. Logika di balik sistem ini tuh rapi banget sebenarnya. Nggak cuma jumlahnya yang disesuaikan, tapi kualitas dan umur hewannya juga ikutan naik. Dan buat peternakan yang super masif, hitungan ini udah didesain sedemikian rupa buat terus berskala secara sistematis setiap kelipatan 40 dan 50 ekor. Oke, sekarang kita beralih ke bagian 3, bentuk pembayarannya. Mending ngasih hewan fisiknya atau diganti uang aja? Jadi di sini tuh ada 2 pandangan utama yang sering banget dibahas dalam sejarah. Mazhab Syafi'i itu lumayan ketat ya. Mereka megang prinsip kalau zakat ternak itu harus dibayar murni pakai hewan fisiknya atau benda aslinya. Tapi di sisi lain, mazhab Hanafi dan ada juga beberapa pandangan dari Maliki dan Hambali nawarin cara alternatif yang sedikit lebih fleksibel. Mereka ngebolehin kita bayar pakai uang tunai yang nilainya setara sama hewan tersebut. Dari sini kita bisa lihat kan, betapa luasnya ruang penalaran atau ijtihad di dalam ilmu fikih Islam dalam merespon kondisi ekonomi masyarakatnya. Nah, di dalam kitab Sabil al-Muhtadin yang lagi kita bahas ini, disebutkan dengan sangat jelas, zakat ternak wajib dikeluarkan dalam bentuk ain atau benda asli dan tidak boleh diganti dengan uang. Di sini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ngambil sikap yang benar-benar tegak lurus sejalan sama mazhab Syafi'i. Sifat dari pandangan ini adalah ta'abudi, yang intinya adalah kepatuhan mutlak sama teks aslinya secara harfiah, pokoknya saklek. Ini pendirian yang sangat kokoh loh, dan perlu banget kita pahamin sebelum kita adu konsep ini sama realitas zaman sekarang. Dan itu membawa kita ke bagian keempat, sekaligus puncak pembahasan kita, isu peternakan sapi modern.
Sekarang, coba kita bandingin dua situasi ini ya. Di satu sisi, ada konsep tradisional namanya saima. Ini tuh hewan yang nyari makan sendiri, dilepas bebas di padang rumput, dipelihara murni buat dikembangbiakin, dan sama sekali nggak disuruh kerja. Ini syarat wajib dari hukum klasiknya. Tapi di sisi lain, coba lihat peternakan sapi modern sekarang. Sapi-sapinya dikurung di kandang intensif, dikasih pakan buatan yang udah ditakar sama pabrik, dan seluruh sistemnya itu muter murni sebagai roda bisnis komersial. Kelihatan banget kan bedanya? Dua dunia ini bertolak belakang banget. Jadi poin paling krusial yang bisa kita ambil di sini adalah sapi yang diternakin pakai metode industri, yang dikurung rapat dan dikasih pakan buatan, secara harfiah itu nggak lagi memenuhi kriteria zakat ternak tradisional. Kenapa bisa gitu? Ya karena syarat saimah alias digembalain bebas tadi udah otomatis gugur. Begitu hewan dikurung murni buat penggemukan komersial, aturan kuno soal ngitung kepala hewan yang kita bahas di awal tadi tiba-tiba kehilangan pijakan tekstualnya, nggak bisa diterapin lagi. Terus pertanyaannya, Papa berarti peternakan raksasa zaman sekarang ini jadi bebas dari zakat? Wah, ya jelas enggak dong. Solusi brilian yang ditawarin sama para ulama kontemporer adalah mereklasifikasi jenis zakatnya. Dan angkanya pun berubah jadi 2,5%. Karena metode pemeliharaannya udah berubah jadi murni komoditas bisnis, usaha ini akhirnya dimasukin ke dalam keranjang zakat perdagangan, yang mana tarif standarnya memang di angka 2,5%. Terus gimana cara ngitung modernnya bekerja? Gampang. Pertama, peternakan ini secara resmi dianggap sebagai aset zakat perdagangan. Kedua, besaran yang wajib dibayar itu 2,5% dari total nilai aset bisnisnya, bukan lagi sibuk ngitungin jumlah kaki hewannya. Dan yang ketiga, ini baru wajib dibayar kalau total nilainya udah nyentuh nisab yang setara dengan 85 gram emas murni. Coba deh pikirin, ini keren banget. Sebuah konsep klasik berhasil bertransformasi. Dari yang tadinya ngedata jumlah unta di tengah padang pasir, sekarang beradaptasi dengan sangat mulus pakai standar emas global di jantung ekonomi modern. Nah, dari semua ini, ada satu pemikiran penting buat kita renungkan bareng-bareng. Kira-kira, mampukah kerangka-kerangka aturan kuno ini terus beradaptasi dengan ekonomi global kita yang geraknya cepat banget? Jujur, menakjubkan banget ya, ngelihat gimana teks klasik kayak Sabilal Muhtadin ini ternyata nggak cuma ngasih pondasi kepatuhan dan etika yang super kuat, tapi juga nyisain ruang kebijaksanaan yang luas banget buat ngejawab kerumitan zaman modern. Well, semoga penjelasan hari ini ngebuka wawasan baru buat kalian ya. Teruslah penasaran dan makasih banyak udah ngikutin pembahasan kita sampai akhir.